Pertama dari Amalia Winata. Pertanyaannya, bagaimana sih Ustadz mengatasi iman yang naik turun? Wes, itu juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jadi jangan kira Ustadz juga nggak naik turun imannya sama. Cuman saya tahu teorinya saja. Jadi kita sama-sama latihan. Kata Rasulullah SAW, al-imanu yajidu wa yankus. Iman itu naik dan turun teh. Yajid bita'ah wa yankus bil maksiyah. Naiknya karena ketaatan, turunnya karena ada kemaksiatan. Dari mana maksiat itu? Dari mata turun ke hati. Jadi maksiat itu salah satu dari apa yang kita lihat. Masalah cinta itu masalah utama. Kalau nggak besar cintanya sama Allah, pasti cintanya sama kemaksiatan. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Asy-Syams, Allah menyebutkan ayat 8 sampai 9. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa yang sudah sempurna penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ciptakan ada jalan fujur, ada jalan takwa. Teteh itu bisa milih. Teteh bisa milih mau dihijab atau enggak, itu pilihan teteh. Iya enggak? Nah, kenapa teteh dihijab? Nah sekarang misalnya aku nanya ke teteh, teteh kenapa dihijab? Untuk menutup aurat. Untuk Karena menutup perintah aurat. Allah. Karena perintah Ya. Allah. Nah ini yang disebut teteh memilih jalan takwa. Boleh nggak tadi teteh milih teteh nggak dihijab? Boleh, karena boleh. ada pilihan itunya. Iya. Cuman karena teteh lebih taat kepada Allah, akhirnya teteh memilih untuk dihijab gitu. Ada perintah, Allahu Akbar, mau sholat atau enggak? Bebas. Pada dasarnya bebas, mau sholat atau enggak. Tapi kalau kecintaan kita kepada Allah besar, maka akan tergerak kita buat sholat. Tapi kalau kecintaan kepada nafsu yang lebih besar, maka akan menghindarkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah kalau sampai dikasih ibadah, potensi ibadah yang paling sederhana tapi masih diingetin sama Allah. Contoh, minum. Kalau minum sekedar minum, mohon maaf, yang lain juga minum. Hewan juga minum. Yang membedakan orang yang beriman dibandingkan dengan orang yang tidak iman dari kualitas yang sederhana ini. Cuman minum. Minumnya satu diangkat pakai tangan kanan, dipegangnya pakai tangan kanan, sebelum minumnya bilang bismillah, minumnya perlahan, yang kata Rasulullah SAW ada dua cara, kata Rasul ada cara minum yang 3 kali tegukan. Misalkan gini, bismillah. Glek, glek, glek 3 kali, atau yang begini. Ini sudah mau habis sebenarnya, tapi saya nggak minta nambah ya. Tapi kalau ada ya, nggak mau nambah lah. Atau yang 3 kali minumnya, gini misal. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 gitu, pelan-pelan. Dan nggak sampai glek, 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 beres minum, bah. Nah itu orang, kok jadi orang Medan ya? Kok jadi bah? Padahal kalau beres minum itu alhamdulillah. Nah kalau diingetin masalah itu berarti inget masalah ibadah, dan itu potensi hidayah yang luar biasa. Maka disebut sama ulama itu alangkah bahagianya orang yang sampai masuk toilet aja dia inget masuknya pakai kaki kiri dan mengucapkan doa Allahumma lakasumtu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Jadi bersyukur banget saya punya guru, mohon maaf, di Tasikmalaya. Guru kami Pak Kiai ini pernah masuk masjid deh. Masuk masjid pakai kaki kiri. Dan kita di belakang beliau. Jadi begitu masuk masjid pakai kaki kiri, pas kemudian masuk ke masjid dia langsung sujud, dia nangis, dia istighfar sama Allah. Kita yang di belakangnya bingung. Kata kita, Pak Kiai mohon maaf kenapa Pak Kiai, sakit atau apa? Karena langsung sujud. Sujud langsung nangis istighfar, ya astagfirullah. Anda bilang Pak Kiai kenapa? Bisa ti soledad atau bahasa Jermannya itu apa? Ti jengklang, ti apa itu kan banyak ya. Ti serele ya, ti gedebrus. Nah lalu si Pak Kiai bilang ini, kata Pak Kiai pakai bahasa Sunda. Abdi nyungkeun hapunten ka Allah, taubat ka Allah, kumargi abdi tadi lebet ka masjid nganggo dampal palih kenca. Cek kita kata muridnya di dalam hati, padahal kita kadang suka nggak inget tadi masuk pakai kaki apa. Pak Kiai masuknya pakai kaki kiri langsung nangis. Kata Pak Kiai, karena jadi gini katanya, karena saya seperti menyamakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran surat Muhammad, Quran surat 47 ayat 19, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, fa'lam,
maka ilmuilah, maka pelajarilah ilmu tentang Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, tentang ketauhidan. Nah, ilmu, iman, amal. Semakin bertambah ilmu, semakin menguat iman, semakin banyak amal. Bukan semakin banyak ilmu tuh bukan jadi semakin banyak nipu, tidak boleh. Apa artinya kecerdasan kalau kita jadi hadirnya jadi penindasan, nggak boleh. Kalau kita semakin cerdas, kita semakin tidak culas. Kalau kita semakin pintar, kita itu bukan jadi semakin berkelakar. Kalau kita semakin pintar itu kita semakin menebar kebermanfaatan. Kalau kita semakin ilmunya tinggi, semakin kita mudah untuk menyayangi. Nah, semakin imannya hebat itu, kita mudah untuk memberikan maklum kepada orang lain. Contoh gini, contoh mohon maaf ya, Teteh lebih tinggi ilmunya daripada saya. Sama-sama tabrakan, kalau Teteh mudah untuk memaafkan. Atau mudah untuk kemudian mengambil situasi itu untuk kemudian kembalikan ingat kepada Allah. Tapi kalau saya ilmunya saya yang rendah, iman saya rendah, ketika tabrakan saya terus cari kesalahan-kesalahan orang. Tanpa mau berintrospeksi. Nah ini yang disebut kemudian kurangnya ilmu, kurang iman menjadikan hidup kita pasti berantakan. Kemaksiatan itu hadir, bisa dihadirkan, bisa kita yang kemudian menjemputnya. Tapi mohon maaf Teh Amalia tadi ya. Teh Amalia, Ananta, kemaksiatan itu nggak perlu dipromosiin pun udah laku. Makanya potensi kemaksiatan hadir, banyakin istighfar. Apalagi kalau sering-sering buka Instagram misalkan, jaga-jaga aja dengan banyakin istighfar. Cara menghindarinya tadi perkuat ilmu, perkuat iman dengan senantiasa memperbanyak amal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan milikin teman-teman yang baik, itu juga penting. Teteh sudah berhijrah, pengen istiqomah, bikin lingkungan yang kemudian baik ya. Karena kita itu terkadang sangat terpengaruh kepada lingkungan. Menurut ahli neuroscience, 70% dari kita itu bagaimana lingkungan. Jadi gimana lingkungannya? Lingkungannya itu termasuk teman. Dan gak selalu juga teman yang baik itu juga bersikap baik. Kadang ada aja keburukan. Artinya dunia ini hukum kontradiktif. Kita itu perlu mengenal dua situasi. Kalau kita pengen ada rasa bahagia, siap-siap mengalami kesedihan. Karena ketika kita mengalami kesedihan, kita akan menghargai kebahagiaan ketika hadir. Dan ketika kita mengalami kesedihan, kita akan menghargai kebahagiaan. Kalau kita mengalami kebahagiaan, kita akan senantiasa bersyukur karena juga kita pernah melewati fase kesedihan. Itu selalu dihadirin sama Allah. Makanya kayak istilah mohon maaf ya, ada orang yang hijrah, berubah, menjadi lebih baik, banyak ngaji, banyak banyak ikut kajian gitu. Tapi ketika dia hijrah, lisan dia malah jadi, mohon maaf, jadi banyak menghina orang, banyak meremehkan orang, banyak membicarakan amal orang, bahkan merasa dirinya lebih baik dibandingkan dia. Saya lebih benar, kamu salah. Justru ini yang jadi bermasalah. Jadi ada istilah, ternyata pada akhirnya kita hanya berbeda cara dalam memilih dosa. Gitu ya. Kalau saya tulis di buku, pada akhirnya kita hanya berbeda cara dalam memilih dosa. Casing kitanya baik, ternyata hati kitanya buruk. Gitu. Nah kalau yang bagus itu, makin tambah ilmu, makin kuat hatinya, makin lembut hatinya, makin dekat sama Allah, makin baik sama orang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Banyakin doa, istiqomah, doa, Quran surat Ali Imran ayat 8. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tuh hafalin.